Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Kurniasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan praktek mengajar pada mata pelajaran PKN dengan judul Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam berbangsa dan bernegara. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya, alhamdulillah. Mari pada pagi hari ini kita banyak-banyak bersyukur karena atas ridha Allah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan pada pagi hari ini sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama-sama supaya diberikan kemudahan dalam belajar. Ketua kelasnya siapa? Ya, silahkan dipimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita asah dulu semangat belajar kita di pagi hari ini dengan tepuk PPK. Ada yang tahu? Nih, ikutin ya. 1, 2, 3. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Bisa semuanya? Ya, sekali lagi ya, ikutin bareng-bareng. 1, 2, 3. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, terus selanjutnya ada yang ingat pelajaran kemarin? Apa? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terhadap bangsa dan negara. Betul, ada yang sudah tahu? Sebelum kita lebih lanjut ke materi, apa sih pengertian dari hak itu? Ada yang tahu? Apa hak itu? Ya, betul. Hak itu seperti kewenangan. Betul sekali. Ada lagi? Ya, betul. Jadi hak itu adalah sesuatu yang mutlak yang dimiliki seseorang sejak lahir dan penggunaan itu tergantung kepada pribadi masing-masing. Seperti itu. Itu adalah pengertian dari hak. Nah, contoh kasus-kasus hak dan pengingkaran kewajiban yang sering kalian lihat nih dalam kehidupan sehari-hari ini apa? Misalkan ada pengendara motor yang menggunakan jalan trotoar sebagai jalan pengendara motor. Padahal pada hakikatnya trotoar itu sendiri digunakan untuk para pejalan kaki. Nah, akhirnya itu termasuk pelanggaran hak, yaitu hak para pejalan kaki untuk berjalan di trotoar tersebut. Dan pengingkaran kewajiban. Kewajibannya apa? Yaitu sebagai warga negara, pengendara motor tersebut tidak mematuhi untuk berjalan di jalan yang sudah ditetapkan, yaitu bukan di trotoar tadi tentunya. Kemudian ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang hak. Salah satunya yaitu pendapat dari Sri Janti. Nah, dituliskan dalam bukunya yaitu Etika Berwarga Negara, menjelaskan tentang hak. Hak itu merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku dan melindungi kebebasan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga martabatnya, tetapi digunakan dengan sebaik mungkin ya haknya. Tidak boleh menggunakan hak dengan sembarangan. Nah, kemudian ada juga yang mengambil kesimpulan bahwa hak itu adalah kewenangan atau keharusan untuk bertindak dan melakukan sesuatu. Jadi kewenangan dan keharusan yang sudah dimiliki mutlak sejak lahir. Jadi seperti kalian mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, seperti itu ya contohnya. Kemudian pengertian dari kewajiban. Ada yang tahu pengertian dari kewajiban? Ya, betul. Bisa juga sebagai sebuah keharusan. Ya, betul sekali, keharusan. Ada yang tahu lagi? Ya. Jadi, kewajiban itu sendiri adalah
dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, seperti halnya amanah ya, kita memberikan amanah berarti sama saja kita memberikan kewajiban atau kepercayaan, seperti itu ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban itu adalah keharusan atau sesuatu yang harus dilaksanakan, ada juga diartikan sebagai tugas, seperti itu. Jadi itu pengertian dari kewajiban, seperti itu. Nah, hak dan kewajiban warga negara. Tadi kita udah bahas nih pengertian dari hak dan kewajiban. Kira-kira apa sih hak dan kewajiban warga negara Indonesia itu apa? Ada yang tahu contoh dari hak itu seperti apa? Ya, betul, tadi hak untuk berpendapat, betul sekali. Kemudian ada lagi. Nah, baiklah. Di sini kita akan bahas satu persatu ya. Hak dari warga negara itu apa? Nah, yang pertama itu hak atas perlindungan hukum. Nah, warga negara sudah pasti memiliki hak atas perlindungan hukum, betul sekali. Jadi dalam Indonesia sendiri sudah diatur undang-undang yang melindungi warga negaranya. Nah, hak tersebut, kita mendapatkan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum tersebut, seperti itu. Kemudian hak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak. Jadi warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak tentunya. Tapi di masa pandemi ini banyak sekali pemberhentian tenaga kerja ya, seperti yang kita ketahui. Karena faktor pandemi akhirnya tenaga kerja di luar sana semakin berkurang, bahkan mungkin lapangan pekerjaan pun semakin menyempit ya untuk para pekerja, seperti itu. Kemudian penghidupan yang layak. Jadi warga negara Indonesia sebenarnya harus mendapatkan atau mempunyai hak untuk penghidupan yang layak, seperti rumah, seperti tempat tinggal yang tadi dan yang lainnya. Kemudian hak untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama sesuai kepercayaan masing-masing. Jadi tidak boleh ya kita saling mengejek agama satu sama lain, karena sudah ditentukan di sini setiap warga negara itu mempunyai hak masing-masing untuk memilih, memeluk dan menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Karena negara Indonesia ini adalah negara Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi tidak usah aneh jika misalkan di Indonesia ini banyak sekali agama Islam, Buddha, Katolik dan sebagainya. Nah, justru dengan perbedaan tersebut kita harus saling menghargai satu sama lain, seperti itu. Kemudian hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Nah, seperti kalian ini sekarang sedang belajar, kalian ini sudah mendapatkan hak kalian, yaitu hak apa? Hak mendapatkan pendidikan. Alhamdulillah ya, kalian bersyukur kalian masih bisa mendapatkan pendidikan seperti sekarang ini, belajar seperti sekarang ini, mendapatkan pengetahuan yang lebih. Kita harus banyak-banyak bersyukur ya. Nah, kemudian dengan adanya pembelajaran ini kalian bisa menambah wawasan kalian, pengetahuan kalian. Coba kita lihat ke bawah sana, banyak orang-orang di luar sana yang belum mendapatkan pengajaran dan pendidikan seperti kalian ini. Makanya kan harus banyak-banyak bersyukur. Nah, kemudian hak untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Hak ikut serta dalam pembelaan negara. Hak ikut serta dalam pembelaan negara bukan berarti kalian harus teriak-teriak setiap hari di istana presiden atau di gedung presiden atau dimanapun itu untuk menyuarakan suara hak kalian itu. Tidak seperti itu. Tidak harus semuanya dilakukan seperti itu. Bisa jadi dengan kalian mematuhi tingkat kedisiplinan untuk memajukan negara Republik Indonesia, itu sudah menjadi pembelaan terhadap negara sendiri, seperti itu ya. Kemudian hak untuk mengeluarkan pendapat dan sebagainya. Jadi warga Indonesia itu memiliki hak untuk mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Jadi ketika kalian punya pendapat, inspirasi boleh dituangkan oleh kalian. Untuk apa? Untuk melatih pola pikir kalian ya. Jadi kalau kita punya pendapat yang baik, yang bagus, kenapa tidak dikeluarkan pendapat itu? Nah, kemudian kita bisa lihat di sini
apa saja sih penyebab-penyebab terhadap pelanggaran dari hak dan penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu sendiri. Tadi kita sudah belajar tentang apa itu pengertian tentang hak, apa itu pengertian tentang kewajiban. Nah, sekarang kita akan belajar faktor apa nih penyebab dari pelanggaran itu tersebut. Tadi kita udah pelajari juga jenis-jenis dari hak itu apa, kewajiban itu seperti apa. Nah, mengapa adanya pelanggaran ini penyebabnya itu karena apa? Nah, di sini dijelaskan beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Mari kita bahas bersama-sama. Salah satunya ada yang tahu? Belum ya. Mari kita belajar sama-sama ya di sini. Salah satunya adalah faktor egois. Ada yang tahu faktor egois? Pasti di masa-masa remaja kalian sekarang ini sudah tidak asing ya dengan kata egois. Apa sih itu egois? Kayak misalkan temennya kadang suka ngomong egois seperti itu. Apa sih egois itu? Nah, egois sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata ego yang artinya aku. Makanya nggak aneh ya kalau misalkan kita sering dengar egois itu lebih mementingkan diri sendiri, karena memang pada dasarnya egois itu tuh berasal dari kata ego, yaitu artinya aku. Nah, jadi sikap egois ini tidak baik dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya pengendara mobil yang sudah ada peraturannya atau sudah ada peringatannya dilarang mengemudi dengan kecepatan tinggi, tetapi masih saja mengemudi dengan kecepatan tinggi. Karena apa? Karena tingkat dan rasa egoisnya tadi untuk melanggar peraturan tersebut, padahal sudah diperingati seperti itu ya. Jadi sama dengan hak, dengan pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban. Karena adanya rasa egois, maka terjadilah faktor tersebut. Nah, kemudian rendahnya kesadaran terhadap peraturan. Nah, tadi seperti tadi rendahnya kesadaran. Jadi kesadaran itu bermula dari diri kita sendiri. Dengan adanya kesadaran dari diri kita sendiri, kita memperingati diri kita sendiri, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik, termasuk hak dan kewajiban tadi. Terkadang mereka itu tahu dengan adanya peraturan, tetapi tidak mengindahkan peraturan tersebut, mengganggu pejalan kaki, kemudian mengakibatkan kemacetan karena tidak adanya kesadaran dari diri sendiri. Coba kita introspeksi diri kita sendiri, coba kita sadar terhadap peraturan itu sendiri, pasti semuanya akan berjalan dengan baik. Nah, kemudian sikap tidak toleran. Biasanya kita dengar toleransi. Nah, kali ini faktor dari penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tadi yaitu tidak adanya rasa toleran. Nah, arti kata toleransi ini berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti menahan diri. Bukan menahan diri dari lapar dan haus ya, tetapi menahan diri dari apa? Dari hal-hal buruk seperti itu. Menunjukkan sikap sabar dan menghargai pendapat orang lain. Seperti itu sikap toleran itu. Nah, oleh karena itu sikap tidak toleran itu dapat memicu pelanggaran dan pengingkaran terhadap kewajiban. Jadi tidak baik ya sikap tidak toleran ini, justru seharusnya kita harus adanya sikap toleran. Betul sekali. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan sudah tidak asing tentunya di telinga kita. Pasti kita sering, apalagi baru-baru kemarin ini terjadi demo oleh massa yang begitu banyak ya. Nah, karena apa? Penyalahgunaan kekuasaan. Memang benar, terkadang ketika seseorang itu sudah berada di atas, ketika seseorang itu sudah merasa cukup, terkadang lupa dengan yang di bawah. Seperti itu ya. Makanya tidak baik untuk dicontoh. Nah, para pejabat pemerintah dan orang-orang pemegang kekuasaan di masyarakat seringkali menyalahgunakan kekuasaannya karena memiliki
sesuatu kekuasaan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kewajiban. Seperti kewajiban pemerintah itu adalah memberikan hak-hak kepada masyarakatnya, seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Hak-hak warga negara Indonesia itu apa saja? Salah satunya memperoleh pendidikan. Pastinya kita seringlah lihat di luar sana, tentunya melihat anak-anak yang seharusnya memperoleh pendidikan tetapi mereka mencari nafkah untuk keluarganya, padahal pada hakikatnya mereka mempunyai hak untuk duduk di bangku sekolah, untuk menerima pelajaran. Dan tugas dari pejabat pemerintah ini seharusnya memberikan arahan atau memberikan bantuan kepada yang tidak mampu tadi untuk dapat melaksanakan pendidikan, seperti itu. Kemudian penyalahgunaan teknologi. Apa itu penyalahgunaan teknologi? Pasti di zaman sekarang ini kita sudah tidak asing lagi dengan teknologi, karena teknologi semakin kesini semakin canggih ya. Bahkan mungkin anak kecil yang baru berusia 2 tahun pun sudah tahu apa itu teknologi ya. Teknologi ini dapat mempermudah pekerjaan manusia pada umumnya, tetapi jika kita menggunakannya untuk hal yang positif. Nah, teknologi tersebut, pemanfaatan teknologi melakukan kegiatan. Nah, jika kita kurang memanfaatkan teknologi, maka teknologi tersebut dapat menjadi sebuah tindakan kejahatan. Jadi tidak asing seperti ada pengumpulan dana, padahal tidak tahu uang dari dana ini akan dialokasikan kemana. Ternyata terjadi sebuah penipuan seperti itu. Kemudian penjualan secara online yang tidak bertanggung jawab. Pasti zaman sekarang kita mau belanja, mau pesan apa-apa udah enak ya, karena tinggal online semuanya. Tetapi kadang ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap pemanfaatan teknologi ini, yaitu dengan penyalahgunaan teknologi itu. Yang harusnya pembelajaran online ini menjadi bermanfaat dan mempermudah pekerjaan, tetapi malah disalahgunakan sehingga bersifat tidak baik, seperti itu. Nah, kesimpulan yang kita bisa ambil dari pembelajaran kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban kali ini, yaitu kita harus menjalankan hak dan kewajiban kita sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Kita tidak boleh menzalimi diri kita sendiri, yaitu dengan melakukan hak-hak yang bukan haknya, karena hak itu mutlak ada pada diri kita sendiri, bukan hak orang lain yang kita ambil, seperti itu ya. Kemudian pengingkaran kewajiban. Nah, kewajiban itu kan kita sudah tahu tadi, keharusan ya, keharusan yang bersikapnya dari asal katanya saja kita sudah tahu itu wajib. Nah, berarti di pelajaran kali ini kita harus bisa menghargai hak-hak dan juga mematuhi kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan, seperti kewajiban membayar pajak, kewajiban untuk membela negara, dan kewajiban-kewajiban lainnya, seperti itu ya. Dan faktor-faktor yang sudah disebutkan tadi semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jadi jangan sampai ada rasa egois, ada rasa sikap tidak toleran, ada sikap yang kurang baik lainnya seperti tadi, yaitu rendahnya kesadaran, karena kesadaran itu berasal dari diri kita sendiri. Kalau bukan kita yang peduli terhadap diri kita sendiri dan lingkungan orang lain, kita harus peduli kepada siapa lagi? Karena negara ini adalah negara kesatuan, jadi kita harus bersatu semuanya untuk memajukan negara Indonesia, seperti itu. Baiklah, untuk pertemuan berikutnya kita akan berdiskusi mengenai apa saja sih kegiatan yang ada di lingkungan kalian yang menyangkut kepada kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nanti kalian diskusikan dan sebutkan apa saja pelanggaran hak-hak tersebut. Contoh dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Nanti kalian bisa berdiskusi bersama teman kalian mengenai
kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tersebut ya. Ini Ibu bagikan tugasnya, nanti tolong didiskusikan masing-masing ya. Baiklah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada beberapa materi yang kurang jelas atau penyampaian yang kurang jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.